Selamat siang dan selamat datang seluruh tamu undangan yang sudah hadir di Yesterday's Backyard dalam acara peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia atau AVJ. Bagi rekan-rekan yang telah hadir, kami persilakan untuk dapat masuk dan menempati tempat duduk yang telah disediakan dan kami ajak untuk teman-teman untuk menempati tempat yang paling depan terlebih dahulu. Karena saat lagi kita akan segera memulai acara. Terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars AVJ. Kepada Bapak Ibu tamu kami untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Membangun mimpi indah di atas tanah subur, kita bersatu dengan imajinasi mewarnai suasana, cipta gerak pesona, suara membara tanpa kita bersatu. Hayalan terbang tinggi membentuk masa depan di rumah Indonesia. Bersama kita jelajah, pelukan budaya di balik cahaya senja, curahkan mimpi besarmu, merajut harapan di tanah air tercinta, wujudkan sejuta cita-cita. Gejolak para muda berani gapai bintang, setiap hembusan nafas melewati batas, tempat kita bersatu. Hayalan terbang tinggi membentuk masa depan di rumah Indonesia. Bersama kita jelajah, pelukan budaya di
merajut harapan di tanah air tercinta, wujudkan sejuta cita-cita. Di laut imajinasi kita terbangkan mimpi-mimpi, langkah yang tak terhenti, bersama ukir sejarah. Bersama kita jelajah, pelukan budaya di balik cahaya senja. Bersama kita jelajah, pelukan budaya di balik cahaya senja. Curahkan mimpi besarmu, merajut harapan di tanah air tercinta, sebarkan indah cahaya, semangat kian membara, wujudkan sejuta cita-cita. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan selamat datang di peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia. Luar biasa ya. Tadi walaupun saya lihat teman-teman belum hafal marsnya nggak apa-apa. Nanti akan dibagikan secara gratis ya untuk dihafalkan di rumah ya. Oke, perkenalkan nama saya Adit Insomnia. Tentunya senang banget dan juga bangga sekali bisa hadir siang hari ini menjadi bagian dari acara yang luar biasa. Dan sebelumnya, sebelum kita mulai acara, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para tamu undangan yang telah hadir. Terima kasih. Sekali lagi selamat siang dan selamat datang untuk teman-teman dari Asosiasi Promotor. Terima kasih untuk teman-teman dari Stage Management, teman-teman dari vendor, komunitas, production supporting, dan semuanya yang telah datang pada siang hari ini ya. Mungkin bisa di-absen dulu kali ya. Untuk teman-teman dari API Pertunjukan Indonesia, ada yang datang kah siang hari ini? Ada? Oke. APMI. OTW, oke. Bisa nonton secara ini juga loh, bisa online juga ya. Evendo, Penata Audio Indonesia. Ya, ini orang sekitar sini semua yang datang bagaimana nih? Tetangga ternyata ya. Oke, terus mungkin buat teman-teman rekan-rekan komunitas dari Stamina, terus juga rekan-rekan penata cahaya Indonesia, rekan-rekan vendor, IO promotor, supporting event, dan semua teman-teman sahabat media juga terima kasih telah hadir siang hari ini. Dan tentunya teman-teman yang bergabung secara online melalui YouTube dan juga Instagram Live pada siang hari ini. Hai, selamat siang teman-teman yang telah bergabung. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan bisa menyaksikan acara hari ini sampai selesai. Terima kasih. Dan teman-teman, rekan-rekan semua, mungkin yang hadir di siang hari ini ya, sudah nggak asing lagi sama yang namanya profesi visual joki ya. Karena belakangan ini profesi visual joki ini semakin tumbuh besar, pelakunya tersebar bahkan di berbagai wilayah Indonesia. Dan berangkat dari hal tersebut, maka Asosiasi Visual Joki Indonesia atau AVJ dibentuk. Jadi salah satu tujuan utamanya teman-teman ini adalah dibentuknya AVJ sendiri menyatukan para pelaku profesi VJ di Indonesia. Di mana AVJ pengen atau ingin menjadi rumah bagi para VJ di seluruh Indonesia. Dan pada hari ini AVJ juga melakukan peresmian sekaligus membuka pendaftaran untuk calon anggota baru. Jadi mungkin buat teman-teman yang tidak hadir langsung dan mungkin tersebar di seluruh Indonesia, mungkin bertanya-tanya kapan nih AVJ buka pendaftaran. Nah,
hari ini akan kita bahas juga ya. Jadi diharapkan untuk teman-teman untuk stay sampai akhir acara ya. Oke, untuk membuka acara siang hari ini, untuk teman-teman semua saya ingin mengundang juga Ketua Pelaksana Peresmian untuk dapat menyampaikan sambutan. Kalau gitu langsung aja, saya persilakan kepada Mas Rizky Adiputra Winarto untuk memberikan sambutan ke teman-teman semua. Apa kabar Mas? Silakan Mas Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Baik itu yang telah hadir secara offline ataupun yang bergabung secara online. Tentunya kehadiran rekan-rekan semua memberikan semangat dan kebahagiaan tersendiri bagi kami yang di sini. Rekan-rekan semua, pada tanggal 21 Maret 2024, nama Asosiasi Visual Joki Indonesia telah disahkan oleh Kemenhukam. Salah satu tujuan utama dari terbentuknya AFGI itu sendiri adalah menyatukan para pelaku profesi VJ di Indonesia. Dan pada hari ini, AFGI akan melakukan peresmian sekaligus membuka pendaftaran untuk calon anggota baru. Dan dengan mengecap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara peresmian AFGI pada hari ini berlangsung. Dengan proses meeting bersama rekan-rekan pengurus lainnya, kami mengadakan acara hari ini dengan dukungan dari rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini. Acara hari ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan tentang AFGI sekaligus meresmikan AFGI. Adapun kegiatan kita hari ini adalah prosesi peresmian dan dilanjutkan dengan tumpengan, kemudian sesi Q&A dengan Dewan Pembina dan Pengurus. Dan tidak lupa, acara ini tentunya bisa terselenggara berkat dukungan dari para donatur dan sponsor. Untuk itu, kami berterima kasih kepada 9 Energi Perkasa, Argo Visual, Aksmi Model, ASP Genset, Backbone Internasional, Bikin Animasi, Kobudiman, Convert, Creative Tech Production, Live Production Indonesia, Loading Squad, Mata Elang, Mighty Wizard, Motion Beast, 99 Plus, Opal Multiplatform, PPC, SKBF, U Visual, V3 dan Visual Rangers. Dengan demikian kata sambutan dari saya, Rizky. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Ketua Pelaksana Mas Rizky Adiputra Winarto. Kalau tadi mungkin saya ingetin lagi ya teman-teman yang baru bergabung mungkin secara online. AFGI itu dibentuk tujuannya adalah sebagai rumah bagi para VJ, terutama di seluruh Indonesia ya. Untuk menyatukan para pelaku profesi VJ di Indonesia. Nah kalau gitu langsung aja, kalau tujuannya tadi saya sedikit spill. Untuk lebih lengkapnya saya mengundang Ketua Umum AFGI, Mas Civi Pratama Ruziawan untuk dapat menyampaikan sambutan dan tentunya menyampaikan tentang AFGI secara lebih mendalam. Kepada Mas Civi, saya persilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dalam rangka peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu di acara peresmian AFGI. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari asosiasi, promotor, IO, tim stage management, vendor, para supporting event, dan tentunya teman-teman yang sudah bergabung secara online di siang hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan atas terwujudnya hari ini yang merupakan langkah awal dari kami semua, Asosiasi Visual Joki Indonesia,
Dan tentunya atas support dan kontribusi rekan-rekan sekalian, tanpa bantuan dan kerjasama dari rekan-rekan semua, tidak mungkin kami bisa sampai di tahap ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Civi Pratama, yang saat ini menjabat menjadi Ketua AFGI. Kami para VJ menyadari bahwa profesi kami saat ini semakin tumbuh besar dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu tujuan utama dari terbentuknya AFGI adalah menyatukan para pelaku profesi VJ di Indonesia. Menyatukan dalam hal apa? Banyak hal. Salah satunya yaitu kita menjadi satu suara, satu definisi, satu cara pandang, sehingga kita akan memiliki suatu standarisasi yang akan kita bawa kemanapun kita bekerja. Tentunya standarisasi ini pun sekaligus akan membangun image baik di mata pekerja event lainnya. Seperti yang kita ketahui saat ini, di dunia per-eventan, visual merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung keindahan ataupun sebagai media informasi dari acara tersebut. Baik itu event festival atau konser, begitu juga event corporate. Tentunya kredibilitas, profesional kerja, dan kesigapan kita sebagai VJ pun juga berperan dalam memutuskan materi apa yang kita tayangkan. Apa keterlibatan VJ dengan promotor, I.O., stage management, vendor, ataupun supporting event lainnya? Tentunya semua ada korelasinya. Misalnya dengan promotor yang sering mengadakan festival atau konser atau exhibition, di mana menggunakan jasa seorang VJ untuk mendukung visual performance yang tampil saat itu. Atau mungkin contoh lain keterlibatan VJ di dunia I.O. seperti di dunia event corporate yang menayangkan bumper multimedia sebagai faktor cukup penting di sebuah acara. Sebagai dengan konsep dan susunan acara. Keterlibatan dengan tim stage management, kita harus bisa berkolaborasi dan menyelaraskan suatu konsep yang di sebuah event. Sehingga acara dapat berjalan dengan baik yang diharapkan oleh klien atau penyelenggara event. VJ juga harus bisa bekerja sama dengan supporting event lainnya. Misalnya lighting designer atau sound engineer untuk menjadikan show yang spektakuler. Yang tidak ketinggalan pastinya dengan para vendor technical. Kita harus tahu dan paham tentang sesuatu yang berhubungan dengan teknis untuk menghindari miskomunikasi yang terjadi di hari H. Jadi, asosiasi ini dibentuk dengan harapan menjadi tempat yang nyaman untuk para anggotanya. Layaknya sebuah rumah, para anggotanya bisa saling mengenal satu sama lain, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, ataupun segera bersilaturahmi antar VJ dari beberapa kota. Visi AFGI meningkatkan harta dan martabat para pelaku profesional di bidang visual joki Indonesia di masyarakat dalam dan luar negeri. Bahwa profesi kita saat ini dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai bentuk profesi yang menghasilkan dan tentunya diperlakukan setara dengan profesi-profesi pekerjaan lainnya. Misi AFGI membantu meningkatkan kualitas para visual joki Indonesia. Misalnya meningkatkan knowledge, skill, dan lainnya. Boost the standard of self-quality. Memberikan advokasi kepada para anggota AFGI dengan pertanggungjawaban terhadap pekerjaannya. Hal ini menjadi salah satu misi kami, supaya para VJ dapat bekerja dengan cara yang aman dan nyaman. Menetapkan standar profesi visual joki di Indonesia. Dan terakhir, meningkatkan solidaritas sesama profesi. Ya, untuk itu saya akan memperkenalkan pengurus AFGI untuk saat ini. Pengurusan AFGI saat ini di struktur organisasi ada Dewan Pembimbing, ada Mas Bowo, ada Mas Doni Rafael, dan ada Mas Sani. Untuk di Dewan Pengurus ada ketua, ada saya sendiri Civi Pratama. Di wakil ketua ada Hendro Wijarnarko. Di bendara ada Mbak Isya Hening, kebetulan lagi sakit. Di sekretaris ada Mas Rizky dan Mbak Cika. Di Humas ada Mas Rahmat Hartanto dan Mas Jafar. Tim database ada Afni, Kesit, dan Niko. Di tim sponsor atau legalitas ada Mas Moko dan Mas Edo. Di divisi program ada Mas Adi Wibowo atau yang dikenal biasa Adi Blak.
Ada Mas Tommy, Mas Nuril, dan Balia Apika. Baiklah rekan-rekan semua, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga asosiasi ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta memberi manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan dukungan semua pihak. Mari kita songsong masa depan yang lebih baik dengan semangat kebersamaan. Semakin kompak perfijian Indonesia. Amin. Buat tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya, kurang lengkap rasanya jika saya tidak mengundang Dewan Penasihat AFJI yang meresmikan Asosiasi Visual Joki bersama saya di depan. Kepada Mas Bowo dan Mas Doni, dipersilakan maju ke depan. Ya, dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur dan bangga kami meresmikan Asosiasi Visual Joki Indonesia. Teman-teman, dengan ini Asosiasi Visual Joki Indonesia telah diresmikan. Luar biasa. Dan selanjutnya untuk melengkapi kebahagiaan dan peresmian dari AFJI hari ini, kita akan bersama-sama melakukan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur kita dan juga sebagai doa serta harapan untuk AFJI ke depannya. Dan kami turut mengundang seluruh Dewan Pengurus untuk dapat maju ke depan dan menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng. Sekali lagi kami undang seluruh Dewan Pengurus untuk dapat maju ke depan dan menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng. Kami persilakan kepada Mas Doni untuk memotong tumpeng. Sekaligus dikasih topping-toppingnya Mas, topping-topping lauk pauknya Mas. Ya, biar nggak polos-polos amat gitu. Iya. Kita saksikan teman-teman sama-sama, ini dia sebagai pelengkap dari peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia. Pada hari ini pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Mas Doni sebagai Dewan Pembina, ada juga Mas Bowo dan juga ada Ketua Umum Mas Civi. Lalu akan diserahkan oleh Mas Bowo kepada Mas Civi selaku Ketua Asosiasi Visual Joki Indonesia. Luar biasa, kita saksikan ini momen yang sangat luar biasa dan spesial pada siang hari ini. Dengan ini maka peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia telah diresmikan. Dan semoga asosiasi ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik teman-teman. Serta bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Maka dengan semangat kebersamaan, semoga semakin kompak perfijian Indonesia. Tepuk tangan buat AFJI, Asosiasi Visual Joki Indonesia. Perlu pakai yel kali. AFJI, jaya, jaya, jaya. Oke ya. AFJI, go, go, go. AFJI keren. AFJI gue banget. Boleh teman-teman diabadikan momen yang spesial dan luar biasa ini, peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia.
Terima kasih teman-teman Dewan Pengurus, Dewan Pembina, Ketua Umum, boleh saya persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk para donatur dan sponsor yang telah mendukung acara ini. Terima kasih yang pertama untuk 9 Energi Perkasa. Terima kasih juga untuk Argo Visual. Terima kasih untuk Asmi Model. Terima kasih untuk ASP Genset. Terima kasih untuk Backbone International. Terima kasih untuk Bikin Animasi. Terima kasih untuk Budiman. Terima kasih untuk Convert. Terima kasih untuk Creative Tech Production. Terima kasih untuk Live Production Indonesia. Terima kasih untuk Loading Squad, Mata Elang, Mighty Wizard, Motion Beast. Terima kasih untuk 99 Plus. Terima kasih untuk Opal Multi Platform. Terima kasih untuk SKBF. Terima kasih untuk PPC, U-Visual, Fitri dan juga Visual Rangers. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, tadi yang sudah saya ucapkan terima kasih para donatur dan para sponsor. Jangan pulang dulu karena kita akan berfoto bersama nanti di akhir acara. Jadi saya harapkan untuk tetap stay sampai acara kelar. Nah, untuk lebih mendalami lagi tentang acara hari ini, peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia, mungkin paling tepat kalau kita pengen tahu dari teman-teman AFJI nih ya. Kalau gitu saya ingin mengundang Wakil Ketua AFJI Mas Hendro. Saya persilakan Mas Hendro untuk bergabung bersama saya. Apa kabar Mas Hendro? Mas, Baik, baik. ya Halo. silakan duduk. Selanjutnya saya ingin mengundang Mas Tommy Givani. Mas Tommy Givani dan juga saya ingin mengundang Mas Bowo lagi untuk bergabung bersama kita. Mas Bowo. Silakan Mas Bowo. Silakan Mas. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Apa kabar teman-teman? Baik. Mas Hendro, Mas Tommy dan juga Mas Bowo. Baik. Alhamdulillah, oke. Pertamanya waktu saya di ajak acara ini saya pikir tadi namanya Adit VJ Insomnia, ternyata salah. Itu peresmian acara saya sendiri ya, yang udah Tambah nggak- dong. yang udah nggak ada acaranya ya. Ternyata adalah peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia ya. Bukan Strava Joki bukan ya? Bukan, Visual Joki ini ya. Oke. Ini mungkin bisa diceritain awalnya, terbentuknya kalau nggak salah pas pandemi ya, tahun 2020 ya. Ini Iya. gimana ceritanya Mas? Untuk AFJI-nya sendiri sebetulnya itu berdirinya pada saat pandemi di 2020. Ya. Tapi sebelumnya kita sudah ada pergerakan, itu ada VJRI ya Mas? VJRI. Iya betul. Terus ada beberapa lagi di kita komunitas-komunitas di sebelumnya gitu. Oke, Mas Hendro ini kan sebenarnya kalau VJ ini kan kerjanya sendiri-sendiri nih. Ini kok bisa kepikiran akhirnya kayak kita nyatuin aja kali ya yang teman-teman yang lainnya untuk bergabung di AFJI gitu. Ini Iya. gimana nih kepikirannya? Jadi kepikiran kayak gitu karena di beberapa project, di beberapa event kita sering kerja bareng Oke, gitu. Jadi karena sering kerja bareng, sering ngumpul dulu, jadi akhirnya kita berpikir ya udahlah kita jadi satu aja. Kenapa Iya. nggak jadi satu? Bisa Iya. bisa saling bertukar pikiran. Kalau Iya. ada masalah, ada troubleshoot apa segala macam kita bisa sharing bareng-bareng gitu sih. oke karena selama ini kayaknya sendiri-sendiri kalau ada masalah ya bingung gitu mau sharing kemana nggak ada gitu ya. teman curhatnya Pak. Kasian banget ya. Iya sedih. Berarti kalau misalkan mau curhat ke pacarnya harus VJ juga berarti ya? Gak juga Oh nggak sih. juga. Ya kan biar satu pemikiran gitu, biar bisa nyambung gitu ya. Oke kalau untuk Dewan nih, sebagai anggota Dewan, Mas Dodi. Dewa. Ini kenapa alasannya kira-kira akhirnya mau merangkul generasi muda nih yang baru-baru juga mungkin, VJ yang baru? Iya karena udah pada tua-tua. Nggak ada yang nerusin lagi kalau nggak ada yang muda-muda. Biar ada regenerasi Mas ya? Iya karena juga profesinya kan sebenarnya orang kalau ditanya cita-cita semua nggak ada yang mau jadi VJ kan. Nah itu pasti harus dimulai dari kita yang emang udah ngelakuin. Jadi yang muda-muda juga mau nggak mau harus ada panutannya. Iya. Jadi nanti kalau ditanya di sekolah ada cita-cita baru jadi VJ. Oh, jadi
goalsnya Afji adalah masuk soal Eptanas ya, ujian akhir. Apakah profesi yang ada di konser-konser yang ngatur-ngatur layar gitu ya, atau Afji gitu ya, VJ, visual jockey itu asosiasinya. Oke, kalau untuk pengurus nih, siapa Mas Tommy? Plan ke depannya apa Mas? Selain ini kan setelah diresmi nih, Afji nih. Apakah ada program-program dan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dibikin sama Afji? Ya, untuk sementara ini kita sedang menyiapkan workshop-workshop, seminar-seminar gitu ke depannya untuk membekali VJ-VJ atau anggota-anggotanya nanti gitu. Kita akan adain dari mungkin berapa kota, mulai dari mungkin ya nggak tahu benar, mungkin ntar kita mulai itu untuk bisa meratakan lah semua skillnya gitu ke semua anggota gitu. Jadi semua punya bekal yang sama gitu untuk bisa profesi ini gitu, menjalanin profesi ini sih gitu. Oke, workshop ini dengan orang yang dari nol sama sekali atau udah ada basicnya? Jadi untuk member kan kalau balik dari nanti untuk detailnya nanti ada di sesi berikutnya, tapi sekilas untuk member ini kan sebenarnya yang sudah berprofesi. Gitu. Jadi paling enggak basicnya udah ada gitu. Kita hanya menajamkan saja skillnya aja gitu. Gitu. Jadi mungkin by the booknya mungkin ada yang belajar otodidak gitu. Kita hanya menajamkan itu untuk supaya matematikanya tuh sama semua gitu. Satu bahasa semua gitu. Satu Indonesia gitu. Secara teorinya gitu sama ya, semua. Teorinya semua sama gitu. Basically gitu sih. Oke, mungkin ada teman-teman di sini yang ingin bertanya, teman-teman media, vendor atau promotor atau asosiasi lain mungkin yang selama ini pengen nanya sama teman-teman visual jockey tapi belum sempat nanya langsung gitu. Atau boleh nyampaikan unek-unek boleh ya? Unek-unek boleh? Gimana? Nyampaikan unek-unek boleh? Iya, unek curhat. Curhat. Sore-sore curhat tuh gak enak sih. Ada yang mau nanya? Oke. Dengan siapa, dari mana, instansinya, pertanyaannya ke siapa dan pertanyaannya apa Mas? Ya, makasih. Saya Eko dari antevklik.com. Mungkin buat pengurus AVJI, mungkin AFJ, pertama saya ucapkan selamat atas Terima kasih pelantikannya. Mas. Nah, kalau kita lihat tadi kan nih organisasinya kelihatannya serius. Ada Marsnya, berarti ada ADART-nya juga udah pasti ada gitu kan. Nah, sedangkan terus terang untuk saya sendiri sedikit awam dengan video joki ini kan. Visual joki gini ya. Tadi malah saya pikirnya ini VJ-nya video jurnalis gitu. Makanya ini bagaimana konsepnya nanti untuk memasyarakatkan atau mengenalkan profesi ini kepada masyarakat. Kalau memang melihat profesi-profesi kreatif yang lainnya yang sudah berkembang dan orang sudah familiar dengan profesi tersebut gitu kan. Terus yang kedua adalah melihat dari kalau sekarang kan mungkin perwakilannya atau masih berpusat di Jakarta dengan AFJ-nya di sekarang ada di pusat sini. Dan bagaimana untuk merangkul teman-teman AFJ di daerah, apakah nanti ada konsepnya mungkin AFJ perwakilan cabang Bandung, Jawa Barat, atau AFJ apa bentuknya gitu, semacam perwakilan daerahnya gitu. Terima kasih. Oke, Mas Eko silakan. Ya akan menjawab Mas Bowo, Mas Tommy atau Mas Hendro. Mungkin saya yang daerah saya jawab. Mungkin sebenarnya kita udah ada beberapa kota besar di daerah lain, tapi tetap berpusatnya hanya di Jawa, Bali gitu. Di beberapa kota di luar Jawa, Bali mungkin ada, tapi balik lagi kita sebenarnya bukan cuma mau nyari kuantiti dari banyak kota untuk jadi join, tapi juga kualitasnya harus kita samain. Jadi walaupun nanti ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan, semua bisa standarnya sama lah. Paling isi itu tujuannya. Jadi kita nggak mau cari member sebanyak-banyaknya seluruh daerah, tapi standarnya tidak sama. Paling itu. Nah kalau untuk yang lain bisa jawab. Oke, kalau untuk promosi kita akan
bikin workshop di luar daerah juga sih. Terus udah gitu selain itu kita juga akan sosial Instagram, media. ya, kita ada sosial media juga, YouTube sama Instagram. Mungkin TikTok juga ada ya kalau nggak salah. Itu belum ini. Cuman Belum jalan sih, belum jalan. TikTok Nah, belum jalan. ya, yang Yang pasti ada udah YouTube dari sama Instagram sih yang untuk information promosinya segala macam gitu. Kayak ada pendaftaran atau ntar ada jadwal-jadwal workshop, seminarnya yang akan datang gitu. Itu akan di via Instagram sih Mas. Gitu. Gimana, aman Mas Eko? Aman, oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke. Namanya siapa, dari mana, dan pertanyaan untuk siapa? Ya, sore Mas, buat siapapun yang mau jawab aja. Pertanyaan pertama. Dari siapa Mas? Dari Rangga, dari Penata Audio Indonesia. Oke. Kita kan berjalan di industri yang sama nih Mas ya, industri hiburan. Nah pertanyaannya lebih ke menyikapi industri yang ada hari ini. Yang pertama, ini berarti legal standingnya udah ada ya Mas ya? Sudah ada. SK Kemenkumham Iya, berarti ya? iya sudah. Oke. Nah kalau ada legal standing kan saya menyikapi beberapa pertunjukan paling tidak 1-2 tahun terakhir. Beberapa pertunjukan itu menurut saya ada beberapa technical director yang cukup konyol. Kenapa cukup konyol? Karena di situ mempersyaratkan sertifikasi BNSP. Nah pertanyaan saya, ini kan AFG mungkin kurang lebih sama dengan Penata Audio Indonesia. Kita sama-sama nggak punya aksesor nih Mas, iya kan? Artinya sertifikasi BNSP itu nggak valid dong. Setuju nggak? Ya, setuju. Bukan mau cari Ya, teman, ya, bukan mau cari teman, tapi saya ajak kita mikir logik nih hari ini gitu. Ini asosiasi baru, kami pun asosiasi baru. Mungkin ada beberapa teman audio engineer yang punya sertifikasi. Tapi kan kemudian pertanyaannya, ketika itu dipersyaratkan, aksesornya siapa? Nah pertanyaan saya, bagaimana AFG menyikapi beberapa pertunjukan, beberapa event yang akhir-akhir ini mempersyaratkan persyaratan yang menurut kami itu cukup konyol. Karena menurut kami harusnya yang dipersyaratkan itu portofolio. Kan ini pekerjaan kompetensi. Iya kan gitu. Nah pertanyaannya itu aja Mas. Bagaimana AFG menyikapinya? Gitu. Karena kita ada di dalam problematika yang sama. Nah mungkin Iqbal Creative Tech juga setuju tuh. Bahwa sertifikasi BNSP itu agak terlihat konyol. Nggak ada yang salah dengan sertifikasinya. Tapi lebih kepada siapa aksesornya. Sehingga AFG kan harus mengamini itu. Bahwa siapapun yang punya sertifikasi itu mau nggak mau AFG harus mengamini bahwa orang itu kompeten. Sementara AFG sendiri belum punya LSP kan. Dan belum mensertifikasi orang kan. Nah artinya kan pertanyaannya bagaimana AFG menyikapi yang begitu. Itu aja sih Mas, makasih Mas. Terima kasih Mas Rangga. Silakan yang mau jawab siapa? Untuk sertifikasi, di visual joki sebenarnya belum ada juga sama gitu. Kita juga ada 1-2 case yang kita diminta untuk sertifikasi sebelum melaksanakan kontrak bahkan gitu. Nah di AFG untuk kita sementara ini kita bermula dari program makanya. Makanya tadi bekalnya kita adalah program, di mana kita buka program, kita akan samakan skillnya dulu semua gitu. Harapannya dengan udah semua kita bisa samakan ilmunya gitu, skillnya bisa sama, kita bisa kerjasama nih mungkin ntar dengan sertifikasi siapa. Cuman dari sementara ini dari diskusi yang ada, kita baru lebih setuju kalau itu kita yang mengadakan tesnya gitu. Jadi mungkin ada badan hukum sertifikasi yang mencap mungkin gitu, cuman semua tes, semua ininya dari timnya kita gitu. Karena yang tahu apa yang dibutuhkan untuk sebuah event mungkin kita dibanding dari tim sertifikasi gitu sih Mas. Oke, makasih Mas. Ya. Artinya kita punya masalah yang sama nih. Nah, mungkin Penata Cahaya Indonesia hadir nggak? Teman-teman pecahin ada nggak? Mungkin juga sama kan? Sertifikasinya Penata Cahaya dari mana nih? Ada nggak Mas? Sertifikasi Penata Cahaya? Ronin. Mana Birkut? Nggak ada Birkut.
Tuh ada Om Sabil, coba. Coba Om Sabil, representatifnya Mas Iwan ya. Aku ditembak Mas nih. Iya. Halo semuanya, salam kenal. Aku Sabil dari Ronin X Lite. Kalau ditanya gitu Mas, sebetulnya aku sendiri pun tidak bersertifikasi. Gitu. Oke, cakep tuh. Betul, aku akuin. Cuman balik lagi betul, kadang kan kita pelaku ya. Seiring waktu kita udah gak kerasa menjalankan profesi ini tuh mungkin udah 10 tahun. Ya. Mengharapkan mungkin ke depannya akan ada satu badan yang menaungi kita semua di masing-masing bidangnya untuk ada sertifikasi itu sih Mas. Cuman buat saat ini buat aku kadang yang aku rasain dengan tanpa sertifikasi tertulis juga sebetulnya masing-masing pelaku itu sudah melakukan upgrade skill dan lain-lain. Bahkan bukan hanya di Indonesia, malah mereka dipercaya di luar negeri atau dimanapun gitu. Nah teman-teman yang ada di Indonesia tuh udah bisa melakukan itu, hanya kita tidak ada atau mungkin belum semua yang tadi ada sertifikasi beberapa teman saya ada yang disertifikasi, tapi aku tanya lo ngerti nggak sih part gua yang lo sertifikasi ini? Saya sih bisa bilang kalau diadu gitu dia nggak tahu apa yang saya kerjain secara ini gitu. Cuman kita buat saya sih saat ini kita menjalankan apa yang kira-kira bisa menjadi berkah buat semua sih gitu. Mungkin teman-teman VJ juga kan dari saya pun sering kerja bareng beberapa tim audio, lighting dan lain-lain. Cuman mungkin itu jadi PR bersama sih. Nextnya mungkin bisa ada, tapi memang dinaungi oleh orang atau aksesor yang kompeten gitu. Kompeten itu maksudnya emang pelaku juga, bukan hanya dia tahu tertulis atau saya perwakilan dari kementerian atau apapun ya gitu. Maksudnya dia pun pelaku, dia tahu di lapangan seperti apa gitu. Karena kita tahu bahwa di lapangan tidak seperti yang tertulis kadang-kadang. Itu aja sih, makasih Mas. Gue setuju bahwa orang Indonesia kadangkala lebih kompeten daripada teman-teman yang dari luar yang punya sertifikasi. Maksud pertanyaan gue adalah sebetulnya kita terdiri dari beberapa asosiasi yang berbeda nih hari ini. Kita sama-sama bekerja di lahan yang sama dan memiliki permasalahan yang sama ketika berhadapan dengan berkas administrasi. Nah pertanyaan gue maksudnya adalah bolehkah kita nih, bolehkah ya, gue cuman mengajak nih, bolehkah teman-teman asosiasi yang lain menyepakati bahwa ketika kita berhadapan dengan registrasi yang berkasnya demikian, maka yang berlaku adalah rekomendasi dari asosiasi yang berbadan hukum, baik itu Penata Cahaya, Penata Audio Indonesia, dan Asosiasi AFJI. Maksudnya apa? Supaya artinya yang kerja di event itu adalah orang-orang yang memang secara sah, kompeten diamini oleh masing-masing asosiasi. Maksudnya hanya itu Mas. Jadi artinya gini, kalau misalkan kita berpegang kepada selembar kertas, maka ini nggak fair buat teman-teman yang buat apa ada asosiasi kalau gitu. Kan gitu ya Mas ya, mudahnya gitu. Tapi buat teman-teman yang effort menjadikan rumah ini jadi rumah bersama, teman-teman penata cahaya, teman-teman visual jockey, teman-teman audio, teman-teman lainnya, mereka udah effort nih bikin rumah besar. Tapi kalau kemudian pada akhirnya effortnya dimentahkan oleh selembar kertas, artinya teman-teman kita kan nggak bisa kerja Mas. Isunya itu. Nah bolehkah saya cuma mengajak dan melempar isu diskusi ke teman-teman asosiasi lain, bolehkah ketika kita berhadapan dengan persyaratan yang seperti itu, maka counter kita dari setiap asosiasi adalah mengcounter dengan orang yang direkomendasikan oleh asosiasi yang sah dan berbadan hukum di Indonesia. Maksudnya kalau itu boleh kita sepakati, itu akan memudahkan buat kita semua Mas, intinya begitu. Thank you Mas. Boleh gue tambahin dulu bentar ya? Terima kasih Mas. Untuk bisa apa ya? Untuk kebetulan untuk visual jockey gitu, asosiasi visual jockey, membershipnya memang ada tahapan gitu.
Jadi untuk bilang rekomen itu bisa sangat valid. Jadi keanggotaannya itu sangat valid untuk misalnya klien atau promotor ngecek database-nya kita bahwa oh ini VJ memang udah bekerja sebagai profesi jadi tidak harus dari tadi sertifikasi atau apa gitu, tapi itu bisa jadi valid untuk sesuatu kayak gitulah gitu. Jadi memang dari step awalnya AFG untuk jadi member AFG itu kita memang sudah apa ya, sudah bikin spesifikasi dan verifikasi sendiri gitu. Jadi memang sudah valid, yang sudah jadi membernya AFG ya udah pasti VJ gitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Gimana Mas Rangga, aman jawabannya Mas Rangga? Oke, terima kasih Mas Abil juga tadi udah kasih komen. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ada lagi? Oh, oke. Silakan dengan siapa dan untuk pertanyaan untuk siapa tujukannya? Saya Dendi dari bisnis.id. Ya mungkin tadi menyambung dari Mas itu, memang perlu adanya satu kesepakatan. Jadi menurut saya mungkin ada kalau misalkan member, apa sih dari keuntungan dari gabung dengan AFG ini. Jadi kalau misalkan ada sertifikasi juga, masing-masing dari asosiasi yang berkaitan dengan ini, ada semacam bentuk lembaga mungkin. Tapi yang Pak ingin saya tanyakan yaitu tadi, bagaimana cara Anda AFG ini merangkul ataupun meyakinkan bahwa member dari AFG ini memang sama satu kompetensinya. Dan satu lagi yang tadi, keuntungan daripada member AFG itu apa? Apakah memang ada nanti kesepakatan? Kalau ini kan tadi bilang bahwa ini profesi individual. Nah kalau misalkan bergabung nanti bisa jadi rame-rame, cuannya juga berbagi begitu. Bagaimana Mas? Terima kasih. Terima kasih Mas Dedi. Silakan Mas Hendro, Mas Tommy atau Mas Bowo. Oke, untuk keuntungan jadi member AFG itu, keuntungannya adalah dia sudah pasti lolos uji atau lolos tes sebagai VJ. Jadi memang pada saat dia di-hire sebagai profesional, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan untuk troubleshoot-nya juga dia sudah tahu gitu. Keuntungannya itu seperti itu. Karena kita pada saat registrasi juga ada tesnya, terus ketika mereka sudah jadi anggota, mereka juga ada workshopnya, seperti itu. Ya betul, sebenarnya jadi anggota AFG itu juga nggak seumur hidup. Karena ini profesi, jadi kalau selama dia menjadi profesi visual jockey, otomatis membernya tetap begitu dia pensiun atau dia beralih profesi, otomatis dia udah nggak memperpanjang lagi, bisa juga gitu. Tapi intinya kompetensi buat visual jockey lebih dipertanggungjawabkan lah. Jadi kita juga sesama stakeholder semua, ada stage management, ada pihak lighting dengan sound dan promotor dan segala macam yang berhubungan dengan acara yang kita jalanin bareng, suaranya satu gitu. Jadi kalau misalnya stage management atau enggak dari lighting director ngobrol tuh juga nggak beda-beda gitu bahasanya dengan visual jockey. Jadi itu sebenarnya makanya kita bilang ini profesi. Mungkin ada yang hobi mungkin lebih jago ya, tapi mereka tidak mau berbayar, mereka hanya eksperimen, itu banyak juga. Nah itu mungkin nggak masuk ke AFG, kalau mereka mau daftar ke AFG bisa, tapi ada persyaratan yang emang ada profesinya, nanti dijelaskan ya pas mau register ada contohnya. Paling itu sih. Ya udah, paling gitu sih. Paling kalau dari saya paling ya itu sih. Kalau masuk AFG kan berarti kan emang hanya profesi saja gitu. Jadi untuk legalitasnya ya, bukan legalitas ya, apa namanya, kompetensi itu kan udah terukur dari waktu kita pendaftaran gitu. Jadi dari AFG akan mengeluarkan keanggotaan jika dia sudah memenuhi syaratnya gitu. Itu sih. Itu yang bisa valid buat
tim lain atau yang berhubungan dengan kita untuk percaya tentang itu gitu. Itu sih. Terima kasih. Aman Mas, aman? Oke, ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Wah, Seru gurunya. nih ya. Wah, gurunya. Bahaya nih. Ya, saya Iqbal dari Creative Tech. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman di AFG ya peresmian hari ini. Terima kasih. Kita juga ada diundang ke acara yang gua rasa sih ini cukup mewakili teman-teman kayak kita-kita yang di bidang rental visual. Sebenarnya tadi kayak gue nyambungin dari Rangga, dari Mas yang lainnya yang pertanyaan juga tentang apapun itu kalau kita berhadapan dengan event-event yang sifatnya butuh spesifikasi. Dan kayak gue ngelihat ini berarti lingkupnya akan besar. AFG ini lingkupnya akan besar. Karena di sini kalau kita bicaranya visual jockey kan itu artisnya. Lighting designer artisnya. Sound engineer artisnya. Tetapi di dalam yang udah gue ikutin kayak di audio, di lighting itu banyak ada pengkotakan lagi bagan-bagannya. Yang pengen gue tanya, di AFG ada gak pengkotakan dalam artian bukan kotak bagian ini, bukan. Dalam artian adalah bagan-bagan yang menunjang lebih ke visual. Contoh, visual jockey udah pasti ada artisnya. Tetapi teman-teman kayak operator yang bukan visual jockey, gua rasa itu cukup ada di bagian kalian. Ini gua lagi kebaca nih. Lalu kedua, banyak juga teman-teman kalau lagi IO nanyanya ke rental, bang hitungan pikselnya berapa ya? Ngomongin proyektor, ini luxnya berapa ya nanti ya? Apakah nantinya di AFG ada bagian membicarakan teknikal tentang visual, baik itu proyektor ataupun multimedia? Satu. Yang VJ-nya udah, teknikalnya sudah. Ketiga, adakah kalian menaungi yang di luar visual jockey? Contohnya, di situ ada operatornya sekarang banyak switcher. Barco lagi marak, analognya lagi marak. Mungkin di situ juga ada media server kayak Resolume, Disguise ataupun Dataton. Ya kan? Kenapa? Gua ngikut berapa kali pitching itu diminta. Yang harus ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini. Tetapi mereka kemana dapatnya? Nah, gue berharap nanti mungkin kalian sudah terbentuk pertanggal 24 Juli ini di Jakarta. Gue berharap program itu ada buat teman-teman kru khususnya yang lebih ke operator ataupun technical visual. Itu harapan gue sih sebenarnya. Karena kalian udah ada naungannya, apakah nanti tujuannya ke arah situ? Itu akan nyambung sama pertanyaannya Rangga tadi. Tadi dia nanya tentang apalah klarifikasi apalah, gua gak ngerti itu, mereka juga gak tahu sebenarnya, ya kan? Sebenarnya sih lebih ke situ. Nah itu boleh coba gua nih teman-teman di sini biar tahu nih program kerja kalian, pengkotakan bagiannya ada atau enggaknya, tolong kita diinfo di sini supaya kita juga lebih tahu apa yang nggak ada, apakah memang hanya sebagai bagian kumpulan-kumpulan doang, apakah ada tingkatan-tingkatan yang memang bisa menaung lebih ke teman-teman operator freelance tuh banyak banget, kadang-kadang kasihan juga, ya kan? Apakah kalian juga akhirnya nanti bikin sertifikasi yang bisa disupport untuk teman-teman kayak gitu. Jadi seperti itu sih semuanya, intinya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal ya. Boleh kalau mau tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Nah, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi langsung nih, kebetulan di AFG untuk keanggotaan memang betul dibagi 3 gitu. Untuk masuknya. 3 klasifikasi berarti. 3 klasifikasi. Ada VJ, VJ-nya,
ada technical multimedia, terus ada satu lagi multimedia operator gitu. Itu udah cover gitu. Tapi harapannya adalah gua dari sisi program sendiri pengennya tuh menyiapkan untuk semua lini ini bisa jadi satu supaya semua kayak ikut workshop, mungkin Anda bisa support nanti. Langsung tembak aja dong. Mungkin bisa ngajar langsung ntar gitu. Kasih kita skill-skill yang untuk bisa cover semua lini ini gitu. Jadi VJ mungkin bisa jadi technical juga gitu, bisa jadi multimedia operator juga gitu. Karena ada yang benar tadi, ada yang VJ cuman artis doang tapi nggak tahu technical gitu, itu banyak gitu. Ada yang technical tapi nggak bisa nge-VJ juga banyak gitu. Itu yang kayak gitu-gitu di kita dengan harapannya dengan adanya ini gitu, mungkin bisa jadi satu bahasa semua deh gitu. Semua yang kita manggilnya mungkin VJ gitu, mungkin manggilnya visual jockey, cuman harapannya adalah kita yang dengan pangkat VJ ini bisa ngerti teknikalnya gitu, ngerti artnya juga kayak apa gitu, sedikit tentang artnya gitu. Juga bisa main, ya mungkin yang dari multimedia operator juga mungkin nantinya bisa ternyata bisa jadi VJ juga gitu, mungkin kayak gitu. Untuk sertifikasi juga sama, harapannya kedepannya mungkin agak jauh, cuman dengan harapan dengan udah satu bahasa tadi kita bisa bekerja sama dengan siapa sertifikasi untuk bikin sertifikasi dari kita gitu, untuk bisa menyamakan itulah gitu. Jadi bisa diakui sama banyak pihak gitu. Itu sih Mas. Thank you. Ada tambahan lagi dari Mas Hendro atau Mas Bo? Enggak, sudah aman. Sudah. Cakup semuanya. Gimana Mas? Aman jawabannya? Oh, searah katanya. Jadi mungkin ke depannya nanti ada istilah bukan VJ lagi, ada multimedia operator. Jadi ada MO, ada MT. Ya, kayak gitu. Jadi bukan semua nggak dipukul rata dengan wah VJ-nya gini, VJ-nya gini, enggak. Gitu. Oke, terima kasih Mas Hendro. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya ke narasumber kita ini? Mas Hendro, Mas Tommy dan juga Mas Bowo. Aman? Aman semuanya. Oke, semoga apa yang kita obrolin teman-teman sore hari ini tetap bisa mengedepankan visi dan misi dari AFJ sendiri yang tadi sebenarnya Mas Civi udah bilang juga, menjadikan rumah untuk para VJ se-Indonesia. Dimana mungkin ya tadi yang mungkin VJ sendiri-sendiri akhirnya disatukan di rumah ini, di AFJ ini, disupport oleh para senior VJ di Dewan ya, di Dewan Pengurusan ya. Terus juga saya mau ingatkan lagi tentang visi AFJ yang meningkatkan harkat dan martabat para pelaku profesional di bidang visual joki Indonesia di masyarakat dalam dan luar negeri, di mana profesi joki itu dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai bentuk profesi yang menghasilkan dan tentunya diperlakukan setara dengan profesi-profesi pekerjaan lainnya. Terus untuk misinya, misi AFJ sendiri membantu meningkatkan kualitas para visual joki Indonesia, memberikan advokasi kepada para anggota AFJ dengan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan, terus juga menetapkan standar profesi visual joki di Indonesia, meningkatkan solidaritas sesama profesi. Dan kita sama-sama berdoa dan berharap juga semoga rencana ke depan AFJ yang tadi kita sudah simak dapat terwujud sehingga menjadikan para VJ atau visual joki di Indonesia semakin solid, maju dan sejahtera. Amin. Oke, terima kasih. Mas Hendro, Mas Tommy, Mas Bowo yang udah ngobrol-ngobrol seru dengan saya pada sore hari ini. Teman-teman, dengan berakhir sesi tanya jawab tadi, maka berakhir juga acara peresmian AFJ pada hari ini. Atas nama AFJ kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan dukungan dari seluruh tamu undangan dan sahabat media yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kami juga turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari berbagai pihak. Semoga kedepannya AFJ, Asosiasi Visual Joki Indonesia, dapat terus maju dengan dukungan dari rekan-rekan yang telah hadir pada siang hari ini. Dan sebagai informasi tambahan, setelah ini akan ada info mengenai pendaftaran calon anggota baru AFJ. Jadi untuk teman-teman yang bergabung secara online di Instagram Live dan juga YouTube, jangan kemana-mana, tetap aja stay di channelnya. Dan akhir kata saya Adit Insomnia, sampai jumpa di sesi live stream setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat siang. Dan kami undang Dewan dan juga pengurus dari AFJ untuk berfoto bersama. Saya undang ke depan.
Kita sama-sama berfoto bersama di serunya hari ini peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia. Dan saya ingatkan teman-teman sponsor dan juga donatur juga jangan kemana-mana karena kita akan berfoto bersama juga. Sekali lagi teman-teman Dewan dan pengurus dari AFG, kami undang ke depan untuk berfoto bersama dan diingatkan juga untuk teman-teman sponsor dan juga donatur jangan kemana-mana juga. Karena kita akan berfoto bersama dengan teman-teman dari AFG, Asosiasi Visual Joki Indonesia. Silakan teman-teman fotografer untuk mengkondisikan foto bersama Dewan dan juga pengurus AFG beserta para pendukung acara pada siang hari ini di acara peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia. Mas Vega. Iya. Ini pakai drone ya? Yang fotografer juga ikutan juga. Karena moto siapa? Oke, sudah siap semuanya? Sudah? Oke. Kasih senyum terbaik ya teman-teman. Oke, disetting dulu nih posisinya ya. Oke, ayo kasih senyum terbaiknya. 3, 2, 1, smile. Oke. Sekali lagi, teriak AFG kayak AFG. Siap AFG, 1, 2, 3, AFG. Saya juga ikut, oke deh. Saya udah ngincer dari tadi ini. Oh iya. AFG hore ya. Oke. Video. AFG hore ya? AFG! Tadi mau horas ya, pakai di dan terima kasih teman-teman sekali lagi, teman-teman pengurus dan juga Dewan dari AFG dan teman-teman donatur dan juga sponsor yang sudah hadir siang hari ini. Teman-teman tamu dan juga undangan, kami persilakan untuk mengambil hidangan yang telah disediakan. Kalau mau di take away juga bisa.
Kalau mungkin masih kenyang-kenyang mau dibawa pulang juga bisa. Sekali lagi untuk tamu undangan, para tamu dan juga undangan kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin menikmati hidangan telah disediakan, kami persilakan. Kalau mau di take away juga bisa. Dan kita akan segera masuk ke sesi selanjutnya. Sesi online. Yang akan menjelaskan tentang hal-hal seru apa yang akan dikerjakan oleh AFG setelah ini. Dan bagaimana cara mengikutannya, abis ini akan dijelaskan sama teman-teman dari AFG. Oke, saya persilakan teman-teman untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalau sambil mau nikmati hidangan, makan minum boleh, kalau mau di take away juga bisa. Jadi saya persilakan teman-teman untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Kalau mau di take away juga bisa ya. Karena sebentar lagi kita akan sama-sama masuk ke sesi selanjutnya, sesi online atau live streaming. Oke, kita kembali lagi di hari ini di peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia. Terima kasih teman-teman yang masih bergabung atau baru saja bergabung di YouTube Live dan juga Instagram Live. Dan baru saja kita saksikan sama-sama peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia. Di mana agenda kita selanjutnya adalah akan mendengarkan tentang informasi pendaftaran calon anggota AFG. Nah, mungkin buat teman-teman yang tinggal di luar kota atau mungkin tidak datang secara langsung ke sini udah gak sabar nih ya. Kalau gitu langsung saja saya mengundang perwakilan Dewan Pengurus AFG, Mas Jafar dan juga Mas Afni. Untuk menjelaskan informasi sekaligus tata cara pendaftaran seperti apa. Silakan Mas Jafar dan juga Mas Afni. Halo, selamat sore. Saya dengan Jafar Sidik, perwakilan dari Divisi Humas. Saya Afni dari Divisi Database. Nah, kali ini di sesi ini sih kita mau ngejelasin nih gimana dan mekanismenya terhadap proses pendaftaran calon anggota Asosiasi Visual Joki Indonesia. Sebelum kita melakukan pendaftaran, tentunya ada persyaratan nih yang wajib kalian penuhi, yaitu dengan cara warga negara Indonesia, yang kedua tinggal dan berdomisili di Indonesia, minimal berusia 18 tahun di tahun 2024 ini. Lalu kondisinya mempunyai alamat tempat tinggal hingga email dan telepon. Lalu yang kelima menyiapkan fast foto. Nah, sebelum masuk ke tahap registrasi, tentunya ada pre-registrasi di mana kamu tuh harus tahu nih, ada periode di mana momentum ini telah dibuka untuk pendaftarannya. Nah, masa periodenya itu adalah 30 hari terhitung setelah diumumkannya periode pembukaan pendaftaran calon anggota Asosiasi Visual Joki Indonesia. Nah, baru kamu bisa untuk melakukan pendaftaran dengan waktu 30 hari ini dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka ada data-data yang harus kamu persiapkan. Dengan tahapan-tahapan berikut, kita punya 6 tahap nih yang di salah satu tahapannya itu diperlukan untuk kalau verifikasinya lebih dalam kita butuhkan. Mungkin 6 tahap ini akan dibantu dijelaskan oleh teman saya dari Divisi Sistem dan Database, Afni. Oke,
Untuk tahap awal kita akan nanti kita kirimkan QR-nya ya setelah ini. Nanti scan, nanti langsung diarahkan ke website. Websitenya website pendaftaran langsung aja. Pertama kita isi dulu data diri. Data diri ini pertama ada nomor KTP, nama, tempat tanggal lahir, dan tanggal lahir. Nextnya. Kemudian ini untuk media sosialnya. Di sini kita cantumkan Facebook, Instagram, TikTok, sama YouTube. Tapi ini sifatnya nggak wajib ya, tapi nggak harus semua diisi maksudnya. Jadi untuk kita bisa ngelihat juga, buat verifikasi juga, jadi sebaiknya diisi semua kalau Ya, ada. umumnya kan memang VJ atau teman-teman multimedia operator atau multimedia technician kan banyak upload kegiatan aktivitasnya nih di Iya. sosial media. Mungkin dari situ kita akan jadi bahan untuk verifikasi lebih lanjut gitu. Iya, Jadi biasanya banyaknya di Instagram atau di Facebook YouTube ya. atau YouTube, iya sih video gitu. Iya, tapi kalau nggak punya TikTok nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kosongin aja pokoknya. Kemudian detail kontak ini ada handphone, jadi diperhatikan lagi ya nomornya jangan sampai kurang atau salah, karena ini buat verifikasi juga. Terus alamat email pun sama karena nanti hasil verifikasi akan diinformasikan melalui email. Kemudian ini ada divisi. Nah tadi setelah dijelaskan kan ada 3 divisi profesi. Ya, Yang jadi pertama, kalau boleh dijelasin sedikit ya, kan kita udah sama-sama tahu nih kalau visual joki itu lebih orientasinya ke live visual performance untuk industri entertainment, terutama untuk segi visual live performance. Nah untuk multimedia operator umumnya tuh orientasinya lebih ke protokoler rundown acara terkait. Apa yang harus di-play selanjutnya, apakah di situ ada musik atau apa gitu. Tapi kalau multimedia technician biasanya tuh individu atau personel yang lebih advance ketika melakukan setup sistem multimedianya gitu. oke, jadi VJ itu yang lebih ke musik ya? Ya Mungkin musik gitu ya? ataupun kegiatan seni Oke, industri terus entertainment media lah. operator tuh lebih corporate kali Biasanya ya? sih Dengan corporate nih, rundown-rundown iya, yang harus diperintah ya? Betul, sesuai udah rundown. Oke, kalau technician multimedia ya, technician sih ya teknis ya, lebih ke sistem ya. Betul. Oke, terus kemudian adalah domisili yang sekarang tinggal itu di Jakarta atau di Bandung atau di mana. Oke, kemudian nextnya. Oke, ini alamat nih, ya. Ini ada kode pos, nanti kalau masukin kode posnya bisa tarik data, dari situ datanya keluar tuh kode posnya, di situ ada kabupaten dan lain-lain. Terus Tentunya- alamat jalannya juga ya. Ya, jangan lupa alamat lengkapnya ditulis secara detail dan sempurna ya. Tidak hanya melalui kode pos, tapi jalan, alamat, RT, RW setempat mungkin bisa dicantumkan juga. Oke, kemudian nah di sini nih, ini data rekomendasi. Data rekomendasi ini sangat penting karena ini yang untuk kita jadikan sebagai salah satu untuk verifikasi ya, gitu. Jadi kalau boleh info sedikit nih, data rekomendasi itu bisa didapat dari mana sih? Biasanya kan kamu nih seorang VJ atau multimedia operator cenderung mungkin kerap kali bekerja bersama event organizer atau klien tertentu. Nah dari situ mungkin bisa tuh meminta untuk dibuatkan surat rekomendasi dari unit usaha tersebut gitu. Itu nggak ada salahnya juga sih. Atau kita yang memprovide atau kamu sendiri yang memprovide formatnya lalu diserahkan ke perusahaan terkait untuk ditandatangan. Gitu. Oke, itu di bawahnya ada tambah rekomendasi. Oh, jadi bisa nambah rekomendasi ya? Bisa. Jadi ini Oke. semakin kuat. Jadi Ya. semakin Untuk verifikasi verifikasinya semakin terkait. kuat. Oke, di Oke. next aja. Oke, ini ada tambahan lagi nama dan nomor telepon. Jadi nanti di awal ini kita hanya untuk nama dan nomor telepon aja. Ya, oke. Berarti Ya. emang sebenarnya lebih ke yang orang sosok yang merekomendasikan sih Iya. sebenarnya ya. Misalnya di sini ada mungkin Adi Blak merekomendasikan saya sebagai visual joki. Betul. Bisa ditulis nama dan nomor teleponnya. Oke. Gitu. Kemudian ini data pengalaman. Ini sudah 2 tahun berprofesi
di bidang yang dipilih. Tadi kan ada 3 bidang ya. Visual Ada joki, VJ, visual joki, multimedia operator, dan multimedia technician. Ya, itu. Jadi itu harus minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun berpengalaman di bidang tersebut ya, Ya, sesuai betul. divisi Sudah masing-masing. berprofesi, sudah Ya. pengalaman dan berprofesi artinya yang sudah istilahnya sudah menghasilkan ya. Oh iya iya. Ya, itu udah ini. Gitu. Lalu ada seperti itu. 2 event terakhir. Ya, Nah, 2 ini kalau event ada terakhir contohnya ini nih. mungkin contohnya ini kan mungkin kemarin Jakarta Fair mungkin atau sekarang yang lagi With the ini Fest mungkin. Ya, Kemarin With the Fest, kalian kemarin With the mungkin Fest. ada yang baru banget tuh jadi VJ-nya Gitu, With the itu Fest, boleh ya, ditulis itu bisa ya. jadikan portofolio juga ya. Iya, boleh ditulis 2 juga. event terakhir atau itu. yang hari ini Gias. Oh iya, Gias tuh juga ada bisa. band-bandnya juga sih. Ya, bisa gitu. Dia juga ada multimedia operator juga kan bisa. Multimedia operator Lebih atau banyak multimedia di sana, technician mungkin bisa juga nginput datanya di sini. Iya, boleh. Kemudian, oke ini kalau udah yakin langsung aja diokein. Tapi ingat ya, yakin dengan, tadi kan profesi itu ada 3 tuh. Boleh dipilih 3-3-nya? Oh boleh ya? Boleh. Boleh 3, lebih dari 1 pilih divisi boleh. Boleh, tapi harus yakin ya. Ya. Karena kalau misalnya 1 tidak lolos dari verifikasi, itu dianggap gagal semua. Oh jadi memang pentingnya berkaca kepada diri sendiri nih Iya, di sini. betul. Lu potensi diri lu nih sebagai VJ Betul. atau sebagai multimedia operator atau sebagai multimedia technician. Iya. Seutuhnya lu cantumin di situ tuh. Betul. Jadi lu punya presentasi kuat di situ untuk Iya. dapat verifikasi dari Asosiasi Visual Joki Indonesia. Iya betul, jadi harus yakin dulu dengan profesinya mau VJ apa multimedia operator atau technician. Karena nanti kita verifikasi kalau misalnya 3-3-nya dipilih atau 2 dipilih, ternyata salah 1 tidak memenuhi, harus mengulang lagi periode berikutnya. Ulang lagi PR banget sih itu ya. Ya, jadi itu. Dan ini masih tahap pertama ya? Masih tahap pertama. Iya itu masih Oke. tahap pertama, oke. Next, Selanjutnya oke. kita data Nanti terkirim, terus kemudian next. Oke, di tahap kedua ini setelah dikirim pendaftaran tadi, akan diverifikasi oleh kita, ya. Ya, ada tim internal dan sistem sih ya. Sistem juga. Dan Nanti akan dilihat dari profil yang tadi data-datanya. calon anggota ya. Sosial medianya kita cek juga dia pernah apa, mungkin pernah event atau festival segala Event terakhir macam. dan info rekomendasi. Betul. Tapi Mas Afni, sebelum masuk ke tahap berikutnya, kita tuh ada teman di sini yang udah sempat ya? melakukan proses registrasi. Oh gitu. Di sini Oke. ada Mas Ardipa, boleh ke stage sebentar Mas Ardipa? Oke. Nah, gue pengen coba tanya-tanya nih dari sini nih. Halo Mas Ardipa, dari mana nih? Halo, saya dari rumah. Oh dari rumah. Nggak nunggu dari tadi ya? Dari keluarga baik-baik. Mas Ardipa, gue mau coba tanya-tanya nih beberapa nih. Kan kebetulan Mas Ardipa sudah sempat coba registrasi keanggotaan Asosiasi Visual Joki Indonesia. Ya. Dan itu baru di tahap pertama ya Mas, Mas Ardi ya. Ada kendala nggak sih apa nih yang mungkin persiapan data-datanya atau proses registrasinya nih apa sih maksudnya gitu-gitu. Ada kendala nggak dari kamu? Sebenarnya nggak ada sih karena sistemnya AFG ini udah bagus banget ya. Kayak terbaik. Mas Afni sistem. Terima kasih. Jadi sangat dimudahkan sekali dari page awal sampai terkirim. Dan sebenarnya kan dibutuhkan dibutuhkan tadi ada rekomendasi kan. Itu juga karena saya sudah bekerja secara profesional, alhamdulillah. Jadi untuk mendapatkan rekomendasi itu juga cukup mudah karena emang kalau misalnya kita baik sama klien juga klien akan dengan senang hati memberikan rekomendasi kepada kita untuk bisa join ke AFG kayak gitu. Oke. Nah ini contoh Oke. rekomendasi. Nah ini contoh tahap ketiga. Tahap ketiga ini nanti kita ini setelah diverifikasi kita akan minta data, nanti dikirimkan by system via email. Itu akan dikirimkan semacam link untuk mengirimkan portofolio, surat rekomendasi, bukti 2 event terakhir itu foto atau video.
Nah, Bisa itu ya. berarti dari teman-teman yang udah sempat ngasih datanya ke form pendaftaran, jangan lupa untuk sering-sering cek emailnya nih, baik dari inbox atau spam ya, takutnya kan tertimpa dengan email-email kerjaan yang lain nih gitu. Gitu. Jadi ini contoh One dari pager. Ardipa ya. Ini punya Ardipa nih, dia udah ini nge-share portofolionya, dia profilnya. bikin satu page aja cukup Satu ya. page. Yang penting mewakili ya. Terus foto mungkin 2 event terakhir. Ini foto di mana ini Mas? Itu Event apa nih? Event Widow apa? Fest kemarin. Widow Fest. Oh, tahun Mantap. kemarin atau Apa? baru banget kemarin? Baru kemarin. Baru Oh, banget iya. kemarin Widow Fest 2024. Oke, mantap, Langsung mantap. daftar ya. Di stage apa? Mungkin ntar cepet kita ya. cek juga ya. Berarti cukup cepet dia nyiapinnya Iya, ya. oke. Oke. Berarti di stage apa? Widow Stage Fest-nya? Banana, stage-nya Mas Hendro. Oh, Banana. Nanti kita cek ini juga. ada partnernya. Nah. Rekomendasinya langsung dari Mas Nah, Hendro. rekomendasinya bisa dicantumkan nomor oke. telepon Berarti Mas ada Hendro. dua nih berarti, langsung dari Mas iya kan? Hendro ya. Benar enggak Ya. nih di visual? Rekomendasinya langsung dari Waketum. Oke, jadi ini salah satu juga kan, foto ini kan bisa jadi bukti juga kan, bukti Oh juga. iya benar banget, foto. Jadi, Nah ini Mas Hendro di sini. oh gitu. Nanti biar Lagi kita nuang juga- apa tuh? biar data ini juga bukti kuat untuk ya tentunya jadi sih ini syarat ya. bakal jadi data yang bisa dipertimbangkan sangat kuat oleh komitenya sih. Gitu. Kan karena mungkin dia bilang kan tadi kan 2 event terakhir di Widow Fest kan. Kebetulan kita juga teman-teman ada yang di Widow Fest, apa bener dia di stage Banana? Confirm langsung. Iya kan? Iya. Gitu. Apa cuman minggir doang, nyender doang gitu. Nyender ya. Oke. Terus selanjutnya setelah ini akan ada ujian praktek jika diperlukan. Ya. Di sini mungkin Mas Ardipa udah bisa kembali ke lokasi ya. Terima kasih. Biar bisa Oke. lebih hikmat lagi mencerna informasinya. Oke, ujian praktek ini kalau diperlukan ya. Jadi kalau misalnya sudah memenuhi rekomendasi tadi, misalnya kita udah cek nih. Tadi misalnya Mas Dipa itu udah di Widow Fest, bener nggak nih gitu? Tadi rekomendasinya dari Mas Hendro ya katanya. Mas Hendro tadi dia Oke. langsung partnernya di stage tersebut. Oke, misalnya dia udah kirim kan ya segala macam. Kita cukup- cek. Kita tanya langsung ke Tanya langsung, Hendro-nya iya. misalnya gitu. Dia merekomendasikan Hendro ini untuk dia menjadikan VJ kan. VJ. Gitu. Udah profesional belum sih si Ardipa ini, Ndro? Gimana Gitu. nih rekomendasinya? Langsung aja kita tanya. Iya, kan? jadi kalau misalnya sudah memenuhi syarat dan benar ternyata dia benar nge-VJ di itu. Jadi ujian praktik ini sudah tidak perlu lagi. Jadi sudah langsung dites sama Waketumnya sendiri ya. Nah ya paling coba ngasih instruksi sedikit ya terkait teman-teman yang di luar daerah ini atau di Jakarta ini atau di Jawa. Ujian praktik ini tentunya nanti akan ada koordinasi lebih lanjut terhadap korwil-korwil yang kita percayai gitu. Jadi memang makanya kalau aku coba info sedikit, proses registrasinya nih 30 hari itu memang akan memakan waktu yang lama karena kita akan memverifikasi lebih dalam kepada calon-calon anggota AFG tersebut untuk memenuhi standarisasi yang sama seperti yang sudah disampaikan oleh Hendro dan Dewan Pembina tadi sebelumnya juga Mas Tommy. Harapan kita tuh menjadi satu badan yang utuh untuk menjadi visual jockey yang mempunyai standar dan profesionalisme yang sama. Oke, berarti kalau misalnya tinggal di Semarang misalnya, jadi kita mungkin nunjuknya nggak semua di Semarang. Misalnya Semarang ini cuman ada 2, tapi di Jogja lebih banyak VJ-VJ ini. Mungkin kita arahkan nanti ujiannya di kota terdekat, misalnya kota Jogja. terdekat, mungkin Ya. Jogja, ya sekalian outing AFG mungkin. Betul, sekalian silaturahmi kan ya. Silaturahmi, Gitu. confirm. Mas Tommy programnya boleh ya outing. Jadi itu sekalian. Oke, terus kemudian dari tahap ini. Oke, ini setelah tahapan tadi ini ke tahapan kelima. Tahapan kelima akan di email dari sistem juga. Ini diterima atau tidak? Makanya datanya ini harus valid dan yang benar. Ya. Mulai dari email tadi ya, telepon. Ya, email, nomor telepon, alamat itu udah Rekomendasi make itu sure. ya. Ya rekomendasi itu sangat penting, portofolio dan sosial media kalau ada lebih bagus lagi ya. Gitu. Oke.
Oke, ini setelah itu berarti kan tadi diterima atau tidak ya? Kalau sudah diterima ini akan di email nih. Nanti di email by system. Setelah di email itu nanti ada pilihan bundling starter pack. Seperti ini, nanti dijelaskan. Baik dulu. Nanti kalau misalnya itu setelah bundling dapat, pilih bundling, terus kemudian melakukan pembayaran ya. Pembayaran sesuai dengan bundlingnya ya. Betul. Gitu. Nah bagaimana buat yang nggak keterima nih Mas Afni? Nah kalau nggak diterima mungkin ada beberapa persyaratan yang belum memenuhi. Mungkin portofolionya kurang atau kita masih belum dapat informasi dari rekomendasinya. Oh iya, data rekomendasi yang tadi sangat diperlukan tadi ya Mas Afni. Karena ya? kan ini kan kita se-Indonesia ya kita kan. Karena kebanyakan ini kan dari Jakarta juga, Pulau Jawa. Jadi kita cari yang terdekat lah mungkin. Temennya mungkin rekomendasi kita cari, makanya kita butuh media sosial penting gitu ya. Demi menjaga standarisasi tadi ya Mas Afni ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya tidak diterima, jadi coba dicek lagi. Mungkin di periode berikutnya bisa ikut lagi. Bisa ikut lagi gitu ya. Nah kemudian tadi ya starter pack-nya ini, coba silakan. Nah kita nih ada bundling starter pack-nya nih buat teman-teman yang baru mau mendaftar. Kalau kita lihat dari paket A itu ada Flash ID Gen 2, lalu ada lanyard dan stiker. Untuk paket B kita ada Flash ID Gen 2, lanyard, t-shirt and stiker. Nah, untuk paket C ada Flash ID Gen 2, lanyard, t-shirt, hoodie dan stiker. Untuk paket D ada Flash ID Gen 2, lanyard, t-shirt and coach jacket serta stiker. Gitu. Oke, tapi ini paket-paket ini nanti bisa dipilih sesuai dengan harganya ya. Oh ya nanti ntar harganya akan diinput lagi ya. Harganya nanti ya. Diinformasikan lebih jauh ya. Oke, kemudian nextnya. Oke, ini contoh-contoh merchandise tadi, starter pack-nya. Coba boleh dijelaskan Mas. Nah ini nih beragam bundlingnya itu ya. Ada kartu keanggotaan nanti juga akan dikasih bersama dengan nomor anggotanya. Lalu kita punya tumbler, kaos jaket dan hoodie sampai t-shirt dan lanyard dengan desain seperti berikut. Gitu. Jadi kartu anggotanya ini kartu anggota RFID ya, pakai flash ya. Flash. Jadi nggak hanya disimpan di dompet aja. Jadi bisa digunain buat bayar parkir, e-money ya. atau di tol Kebutuhan dan segala digital ya, macam ya. betul. Jadi kartu anggotanya masih bisa dipamerin lah ke Getol ya. Oke, nextnya. Nah, buat teman-teman yang sudah banyak bertanya, kapan sih registrasi bisa dimulai? Persiapkan kamera kalian untuk segera scan barcode berikut gitu. Dengan scan barcode berikut, teman-teman bisa langsung mendapatkan formulir pendaftaran. Namun perlu diperhatikan, periodenya itu terbatas dari tanggal 24 Juli yaitu hari ini sampai dengan 24 Agustus 2024. So, gak perlu buru-buru, tetap fokus untuk memperbanyak data rekomendasi atau data-data yang dibutuhkan agar data verifikasi kamu makin valid dan makin kuat untuk diverifikasi oleh komite ya. Betul. Dan ini scan QR ini nanti kita upload ya. Kita akan upload langsung ya. Kalau di sini mungkin agak susah. Jadi nanti kita upload sendiri langsung ke Instagram. Sosial media kita juga yang lain. Iya, yang lain juga. Jadi sampai sini aja penjelasan kita dari Afni sebagai Divisi Sistem dan Database dan saya Jafar Humas. Mohon undur diri, terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas Afni dan juga Mas Jafar yang Ada telah menjelaskan tentang pendaftaran anggota AFG barusan ya. Mungkin buat teman-teman yang ketinggalan gitu kan baru bergabung nanti bisa tanya-tanya di sosial medianya AFG. Jadi kalau misalkan sudah mendengar dari awal kalau tertarik langsung sekarang juga tunggu apa lagi daftar untuk jadi rekan-rekan VJ dan multimedia operator untuk bergabung menjadi anggota AFG. Dan kalau pengen tahu seputar informasi pendaftaran dan juga update lainnya tentang AFG, jangan lupa untuk follow Instagramnya di @afgindonesia. Passwordnya apa? Oh jangan nggak boleh ya, kira bisa kayak hipnotis. Oh ada pertanyaan ini dari online ya. Oke, ya ini ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir secara online. Ada On Skeleton.
Terus kalau nggak berpengalaman sama sekali gimana? Memulainya bagaimana, Min? Nah, silakan Mas Jafar. Ya, sebelumnya sih tadi udah sempat dibahas ya di acara Ya. opening ya. Memang kita tuh sangat mengkurasi demi menjaganya standarisasi. Jadi memang kalau belum 2 tahun ya mungkin perbanyak lagi portfolio dan pengalaman experience bekerjanya sebagai visual joki atau multimedia operator atau multimedia technician-nya. Ya, berarti nggak bisa dari nol banget ya berarti ya? Ya sebaiknya kita ya sama-sama lah untuk belajar Oke. dulu atau banyak pengalaman lagi. Gitu. Oke. Ini ada dari, wah ini nama akunnya jorok lagi nih. @visualbukake. Aduh. Mas, ketutup mas. Ketutup. Oke. Kalau cuman nge-VJ, kalau band tertentu lagi main terus minta isi visual gimana tuh Mas? Saya juga gak ngerti pertanyaan dia apa nih. Nah, Izin coba baca ya. Nama akunnya juga jorok. Visual tut. Iya kan. Wah kalau cuma nge-VJ, kalau band tertentu lagi main terus minta isi visual gimana tuh Mas? Sepertinya ini konteks pertanyaan keluar dari inian ya, apa? Iya. Oh boleh Mas, daftar atau tutup enggak? lagi. Oh boleh daftar enggak ya gitu ya? Nah kalau pertanyaannya boleh daftar atau enggak, bisa berkaca juga sih ke persyaratan tadi. Kalau kamu udah bisa nge-VJ-in buat band tertentu tapi udah 2 tahun dan punya kewarganegaraan Indonesia, nggak ada salahnya juga untuk daftar. Tapi balik lagi, data kamu sekuat mana untuk diverifikasi oleh komite gitu. Oke, yang penting minimal 2 tahun berarti ya? Minimal 2 tahun. Udah bekerja sebagai VJ ya. Nah, ini ada Gitari ALR. Orang pada susah banget bikin nama akun dah. Rekomendasi buat apa? Ini tujuan AFG mau jadi penyalur VJ kah ke klien? Hehehe. Nah jawab yang hehenya aja mas. Bisa dijawab ya? Oke, mungkin dari Pak Ketum langsung ya yang menjawab ya. Di sini ada Civi. Nah silakan Mas Civi. Ya, jadi sebenarnya kita bikin asosiasi visual joki ini sebagai rumah profesi VJ Indonesia. Jadi tempat di mana kita sharing, kita bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan. Misalnya kita bisa jadi misalnya Jafar lagi ke Jogja, Jafar di sana butuh apa? Dengan adanya rumah ini kita bisa tahu nih teman-teman di Jogja itu siapa aja, kita bisa minta bantuan atau minta bantuan atau misalnya ada butuh kerjasama kolaborasi lah antara VJ-VJ di kota-kota lain. Jadi kita bisa ke sana lebih explore di sana, technical lebih explore di sana. Jadi sebenarnya AFG ini bukan tempat untuk mencari mata pencaharian. Jadi mata pencaharian itu dicari oleh masing-masing orangnya. Jadi Jafar itu memang profesinya memang sebagai VJ, ya udah si Jafar memang untuk mata pencahariannya di VJ. Jadi kalau tadi ada yang bilang belum 2 tahun, ya. Kenapa kita membatasi 2 tahun? Karena sebenarnya profesi ini kita jalankan begitu kita sudah serius. Karena jika kurang dari 1 tahun, mungkin kalian masih, gue cocoknya di mana ya? Ternyata, oh bukan di VJ nih, ternyata pindah, gue lebih cocok di sound, atau cocok di lighting, atau cocok di divisi-divisi lain gitu. Karena kenapa itu minimal di 2 tahun. Berarti memang segmentasinya enggak untuk saling ngasih kerjaan atau apa ya, kalau tadi ada yang nanya ya. Memang tujuannya bukan itu, jadi memang tujuannya bukan untuk berbisnis. Tujuannya memang kita memperbanyak teman, kita punya satu rumah, kita punya satu tempat di mana kita bisa saling bertukar. Misalnya sekarang kan teknikal kan udah makin susah gitu kan. LED yang dulunya cuman kotak kecil, sekarang udah ada 2 output, 3 output, 4 output, gimana caranya seperti itu gitu. Jadi kita bisa, konektor yang bagus apa sih misalnya kayak gitu-gitu. Gitu. Bahkan mungkin gak cuma itu tapi skill-skill lainnya ya. Karena memang digital kan sangat fluid dan berkembang terus dengan pemanfaatan AI ataupun output advance lainnya gitu ya. Jadi itu bisa memang, sharing di situ tuh. Iya, sebenarnya di dunia pervijian ini kan sebenarnya gak ada batasannya gitu. Jadi di event ini menurut lo ini gue udah kemarin LED gue begini. Di event lain ternyata ada yang lebih begitu. Dan ternyata malah nemuin
setup yang sangat efisien. Kita nggak tahu juga tuh Ya, bagaimana. Di situ ternyata sharingnya tuh ya. Ternyata di LED begitu-begitu, oh seharusnya ini kita main slicingnya di ini aja Ya. gitu. Ternyata nggak perlu output yang banyak kok. Ternyata ini bisa digabung sama ini. Nah itu kan kita harus sharing kan. Jadi kalau memang kita kepentok, kita bisa sharing nih ke teman gitu. Sebenarnya terbentuknya AFG itu lebih untuk sharing ke teman-teman profesi. Iya, untuk silaturahmi juga Mas ya. Betul. Panjang silaturahmi, panjang rezeki biasanya. tuh ya. Amin. Amin. Tumben. Dan sebenarnya teman-teman di luar kota pun juga, kemarin gue ke beberapa kota ketemu teman-teman VJ Malang. di sana. Ya. Jadi pas gue kumpulin pas buka puasa gitu banyak beberapa yang datang. Ternyata satu sama lain ini nggak saling mengenal gitu. Jadi oh ini kerja di sini, ini kerja di sini gitu. Terus ke kota lain ternyata kerja di sini. Jadi ternyata gak cuman kita aja yang gak kenal dari kota sini ke kota sana, ternyata satu kota pun mereka belum tentu saling kenal gitu. Jadi begitu kita ada rumahnya semua saling kenal, nanti mungkin di database juga kita bisa ada pengelompokan kota, jadi ntar bisa di search Jakarta siapa, Surabaya siapa, Bandung siapa, Bogor siapa, Kalimantan siapa, Makassar siapa, misalnya kayak gitu. Iya, jadi biar saling kenal juga dan berjejaring berarti ya. Betul. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang menyaksikan online tadi udah kejawab ya, semoga ya pertanyaannya. Dan sekali lagi terima kasih Mas Sivi, Mas Jafar mau ada disampaikan lagi mungkin buat teman-teman yang lagi bergabung di online. Gue mau menambahkan, tadi sebenarnya Jafar sama Afni belum masukin untuk biaya ya. Sebenarnya kita mau di-share biaya sudah ada. Jadi untuk di package, nah mungkin pada bertanya-tanya biayanya berapa sih dan dapat apa aja sih. Nah itu kalau untuk dapat apa aja sebenarnya sudah ada kan. Nah untuk di paket A ini kita bikin biaya itu basic semua itu harus mengambil di paket A. Paket A itu mendapatkan flash ID, lanyard dan stiker. Flash itu gunanya untuk apa? Gunanya flash itu untuk kartu keanggotaan. Jadi di kartu keanggotaan itu ada nama dan tertera nomor keanggotaan dan tertera barcode. Jadi jika barcode itu di-scan, maka akan nge-link ke website. Jika memang link itu kalian ada tuh data-data kalian di situ. Jadi sebenarnya untuk ngobrol sama klien, misalnya nih ketemu Jafar, Far lo AFG ya? Iya nih, tunjukin kartu ID card-nya kan. Di saat di-scan semua datanya Jafar tertera di situ. Dan divisinya juga ada, misalnya Jafar ngambil visual joki dan multimedia operator gitu. Jadi tertera semua ada di situ. Nah untuk di paket A itu di Rp300.000. Nah di paket B itu dapat flash, kartu keanggotaan, lanyard, t-shirt dan stiker. Kaosnya bisa yang kayak seperti dipakai Jafar, ya itu seperti itu. Tadi juga ada contoh desainnya. Paket B itu senilai Rp500.000. Untuk di paket C dan D, bedanya di paket C dan D itu di paket C itu ada hoodie jaket, di paket D itu ada coach jaket. Coach jaket itu contohnya yang dipakai Jafar. Lu cocok jadi di model ya. Ya, di paket C dan D ini sebenarnya hanya perbedaan di jaketnya aja. Kenapa kita membedakan jaket? Karena sebenarnya kita udah riset lah ya, kita ketemu teman-teman VJ itu sebenarnya ada yang di corporate, VJ itu ada yang di festival, VJ itu ada di klub. Nah kita ada hoodie biasanya lebih dingin gitu ya, lebih dingin jadi kita menyediakan VJ yang biasa ada di klub. Kalau coach jacket biasanya VJ yang ada di corporate, jadi kalau di corporate biasanya mesti rapih gitu-gitu kan di FOH, jadi kita sediakan. Nah ini ada contoh hoodie-nya nih, yang dipakai sama Mas Afni. Ini hoodie-nya, ada kapucongnya, ada talinya, ada kantongnya. Cuman gak ada duitnya ya kantongnya. Ya paket C dan D ini senilai Rp750.000. Semua paket ini hanya untuk keanggotaan AFG. Tidak diperjualbelikan di luar keanggotaan AFG. Jika ada anggota AFG yang memperjualbelikan paket ini, kita akan cari tahu itu dan itu kena sanksi yang Ya ntar saya balikin. Oh enggak. Kan buat Kalau ngisi doang. kalau dia nggak ngambil, dia minjem doang kok. Iya. Dia minjem doang. Dia hanya sebagai properti. Iya. Ya. Nah, saya udah kepikiran tadi, Nggak beli kan? apa gue caloin aja ini paket-paket.
Ya, jadi gitu ya paketnya. Jadi pertama dari 300.000, kedua 500.000, paket C dan D 750.000 rupiah. Gitu. Apa? Bulan ini harga segitu. Ya, ini berlaku hanya bulan ini. Ada bulan paket depan 88 enggak? 88. enggak, bulan depan tetap segitu. Ya. Oke, ada ditambahkan Mas Jafar? Dari Jafar sudah, terima kasih Mas Civi. Siap. Oke, terima kasih Mas Civi dan juga Mas Jafar penjelasannya. Semoga teman-teman yang tadi nonton di Instagram Live dan juga di YouTube jelas ya. Tapi kalau misalkan masih belum jelas karena mungkin bergabungnya baru terakhir-terakhir nggak apa-apa juga. Nanti bisa langsung aja tanya-tanya ke Instagramnya @avjindonesia. AVJ Indonesia. Mungkin nanti bisa dicek juga channel-channelnya, ada yang lain, ada YouTube, ada TikTok, segala macam ada di sana. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung DM ya Mas ya? Atau ada WhatsApp-nya di sana juga ada? Ada WhatsApp ya? Ada. Nah tanya aja di DM. Ya, asal jangan minta follow back ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan sekali untuk Avji. Dan sekali lagi saya mewakili Avji mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang telah bergabung secara virtual dan mengikuti acara hari ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk pendukung acara yang telah mendukung acara peresmian Asosiasi Visual Joki Indonesia hari ini. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Untuk anggota Dewan dan juga auto pengurus yang telah bikin acara keren hari ini. Akhir kata saya Artin Insomnia. Mohon pamit undur diri sampai berjumpa di acara Avji berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.